Ya, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Materi hari ini sama seperti kemarin, yaitu membuat sebuah program menggunakan visual pemrograman Scratch. Ya, seperti yang sudah Bapak share kemarin, yaitu materinya sama, Scratch. Sekarang Scratch 2. Sudah, perhatikan dulu sebelum mengerjakan. Ya. Ini yang kita mau kerjakan adalah Scratch bentuk menghitung, mencari. Oh ya, sebelum Bapak melanjutkan, ada kesulitankah membuat program dengan Scratch? Tidak ada? Ya, hanya membiasakan dengan bahasanya ya. Pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia kalian? Usahakan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, untuk hari ini adalah mengerjakan bukan ini. Bentar. Tugasmu adalah mencari luas bidang ruang isi atau bidang ruang ya. Isi. Nah, isinya seperti ini. Pernah kemarin sudah mengerjakan yang ini tapi menggunakan pseudocode ya, pakai logika. Logika pseudocode. Tapi kita mau menggunakan pseudocode ini yang sudah pernah kita lakukan menggunakan Scratch. Jadi bahasanya pseudocode-nya kita rubah ke Scratch. Mengerti? Mengerti sampai sini? Lupa di-share. Mana ini? LK. Ya. Ya, kelihatan anak-anak? Nah, ya, tugasmu nanti ini, mengerjakan ini, karena kemarin ini Bapak ulangi ya, menggunakan pseudocode, walau sebagian masih salah mengerjakannya. Ya. Jadi prinsipnya nanti kita mau satu-satu dulu, sudah. Tugasmu yang ini, Scratch 2, LK Scratch 2, bagaimana membuat program mencari luas, isi bangun nomor 1 sama 2. Ini bangun apa ini? Ada yang tahu? Ada berapa bangun ini nomor 1? 2, Pak. Ya, kerucut sama tabung. Kalau ini nomor 2, 5 segi 4. Limas apa prisma? Limas. Ya, wis. Tanya Pak Untung aja, Bapak bingung. Yang mana prisma, mana yang limas. Nah, sesuai dengan kalau cuma 1, nomor 2 gampang ya. Bapak bolak-balik ini sama aja. Kalau tentukan bentuk rumusnya dulu. Tentukan bentuk rumusnya. Tahu bentuk rumusnya bagaimana mencari prisma apa limas ini? Limas. Limas segi 5 segi 4 atau segi 4. Prisma segi 4. Pokoknya segi 4. Bagaimana mencari isi dari prisma segi 4? Rumusnya apa? Nah, yang nomor 1 ini adalah luas tabung ditambah luas apa? Isi tabung sama isi kerucut ditambahkan. Bisa mengerti ini logikanya? Jadi mencari isi tabung ditambah isi kerucut. Mengerti? Jadi rumusnya nanti ditambahkan. Boleh ngerjakan nomor 2 dulu, boleh nomor 1 dulu yang gampang. Bisa mengerti tugasnya LK-nya ini? Digunakan menggunakan Scratch ya. Dan untuk soal yang pertama yang mau Bapak terangkan yang pertama,
yang ini ya. Jadi sudah Bapak buat tadi. Nah, ini ya. Contoh ini ya. Tapi bidang datar. Kita mencari luasnya. Ini luas segitiga. Segitiga apa ini? Sama kaki. Tapi kalau dibagi ya segitiga biasa. Mengerti ya? Apa isi luasnya? Rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi rumusnya. Untuk mencari luas dari segitiga. Nah, untuk soal yang di sini adalah yang diketahui adalah bidang alasnya yang di bawah sama bidang miringnya. Tapi padahal untuk mencari luas segitiga ini harus ada T-nya, yaitu tinggi. Mengerti? Gimana mencari tinggi? Ya ini Pythagoras katanya. Ya, Pythagoras. Betulkah Pythagoras? Jadi alasnya 6. Ini 6. Artinya mencari tingginya adalah ini aja separuh, 3 ya. Akar 2 dikurangi, ini bidang miring ya. Akar 2 dikurangi alasnya, setengah alas ini ya, setengah alas ini. 3 ya. Akar. Kemudian hasilnya adalah ini 25 dikurangi 9, akar 16. Berapa akar 16? 4. Isinya harus nilainya adalah 4. Nah, ini mencari tingginya. Kalau sudah diketahui tingginya, akan bisa gampang mencari luasnya. Sesuai dengan rumus segitiga. Mengerti? Jadi setengah alas kali tinggi. Waduh. Matur suwun, Bu. Sudah mengerti ini mencari luas segitiga? Ini aslinya ya, rumusnya ini. Tapi belum diketahui tingginya. Kita cari tingginya dulu. Bisa sampai sini mengerti persoalannya? Mengertikah? Nah, Bapak ini sudah membuat tadi, ini adalah scratch-nya. Nah, ya, hasilnya seperti ini. Ya. Oke, ini bentuk rumusnya, bentuk pemrograman scratch-nya. Yuk kita pahami satu-satu, hasilnya seperti ini. Kelihatankah anak-anak yang di rumah? Kelihatan, Pak. Hah? Jangan redek dah. Ya, Bapak play ya. Ini ketika bendera hijau diklik. Ya, bendera hijau itu ini ya, diklik. Klik. Ya, seret. Ya. Kemudian, halo, ayo kita, ayo seterusnya. Panjang alas, ini adalah 8. Contoh soal, ini ya, contoh soal ya. Nilai kasih 8, enter. Ya. Panjang bidang miringnya adalah 12. Terus di enter lagi. Klik, ya. Jadi luasnya adalah 5. Jadi luasnya ini adalah 5. Betulkah 5? Betulkah? Salah ya? Coba dihitung manual. Salah ini. Ya. Kalau di contohnya ini berapa ini? 5 sama 6. Coba Bapak ulangi. Alasnya 6. 5. Tuh, ada salah? Nggak sesuai dengan permintaan. Berapa mintanya ini? 5.
Berarti ada salah untuk membuat rumusnya ini. Ya, ini ya rumus inilah yang harus kalian otak-atik. Nah, betulkah hasilnya 5 kalau dicontohkan di sini? Harus 5. Nah, ya. Tapi ini Bapak kasih contoh seperti ini. Kita rubah. Ternyata ada kesalahan membuat rumus. Nah, ini yang harus kalian cek. Bentuk rumusnya seperti ini. Ya, programnya bagaimana? Ini adalah yang pertama. Ya, yang pertama adalah mengatur variabel, membuat variabel di mana? Di sini. Variabelnya. Nih, cara membuat variabel. Kalau dicawang ditampilkan, kalau nggak dicawang nggak ditampilkan. Mengerti ya? Ya, kalau nggak dicawang nggak ditampilkan. Membuat variabelnya bagaimana? Diklik make variable. Nah, ya, ketik namanya variabelnya apa. Kemudian ini ada dua pilihan untuk semua sprite, itu berlaku untuk semua sprite, semua gambar atau objek, atau hanya sprite ini saja. Satu ini saja atau ini saja. Supaya gampang dipakai semua berarti untuk semua objek atau sprite. Mengerti ya? Terus di Oke. Ya, Bapak nggak buat lagi, cukup ini saja. Sesuai dengan bentuk rumusnya yang diperlukan. Ini loh ya. T-nya tinggi, luas, alas, terus apa lagi? Miringnya, bidang miring, ya. Lihat sana, lihat di situ loh. Jadi bentuk untuk membuat variabelnya tentukan ya. Kemudian bentuk variabelnya ini harus dikasih nilai 0 ya. Set alas dikasih nilai 0. Ini artinya alas sama dengan 0. Jadi semua variabel dikasih nilai 0 semua. Nilai awal supaya tidak ada salahnya. Jelas sampai sini? Untuk membuat rumus bisa. Kalau nggak dipakai ini bagaimana? Loh, nanti kalau dibuat baru lagi, ini bukan 0 lagi, tapi diisi dengan nilai-nilai yang sudah diatur ini. Nggak kembali ke 0 lagi. Ya, supaya kembali ke normal ya di-nolkan saja. Mengerti ya? Ini artinya alas sama dengan 0. Kemudian miring sama dengan 0. Bahasa pemrogramannya untuk Scratch, atur miring sama dengan 0. Ini kalau kalian pencet panahnya, ini banyak variabel yang sudah kita buat. Nih, bisa ngerti? Bisa ya? Kemudian, ini adalah yang warna biru adalah gerakan dari Scratch, yaitu shred, ya, turun ke sini, terus ke sini. Warna biru. Mengerti ya? Jelas sampai sini? Kemudian ada apa? Ini apa? Kata-kata. Halo, ayo kita hitung bangun datar itu ya. Selama tunggu 2 detik. 2 detik artinya ya. Kemudian ada pertanyaan, panjang alasnya adalah, nah ini panjang alasnya ini ya, adalah, kemudian di enter, jadi hasil dari jawaban kalian ini dimasukkan ke dalam alas. Mengerti sampai sini? Mengerti ya? Kemudian ada pertanyaan lagi yaitu mencari bidang miring. Berapa bidang miringnya? Dijawab, kemudian ditaruh di bidang variabel miring. Jawaban ini dimasukkan ke dalam variabel miring. Kemudian hasil dari alas dan miringnya karena sudah tahu, dihitung rumusnya sesuai dengan permintaan ini, mencari tingginya ini. Nah, mencari tingginya ini ya. Akar 2 dikurangi, oh ini ya, contohnya kalau di sini ya, akar 2, akar 5 dikurangi,
Kok akar? Pangkat 2 dikurangi pangkat 3. Pangkat 3 pangkat 2. Ya, dikurangi. Jadi ini 5 pangkat 2 berapa? 25. 3 pangkat 2, 9. 25 dikurangi 9, 16. Nah, ya. Kemudian hasil dari 16 adalah di akar. Ya, yaitu hasilnya adalah 4. 4 pangkat 2, 16. Nah, sesuai dengan bentuk rumusnya. Oh iya, ini yang jadi kesalahan ini ada di sini kalian. Ya, punya Bapak. Nah, ya. Kembali ke Scratch. Nah, seperti ini ya. Bentuk rumusnya yang kita buat, kalian harus rubah-rubah di bagian warna hijau. Operatornya ini, ya, operatornya. Oh ya, operatornya ini. Gimana Pak cara membuatnya ini? Ditempel-tempelkan. Bisakah kalian menempel-tempelkan sesuai dengan bentuk rumusnya untuk mencari tinggi? Ya, Bapak ambil semua ini ya. Bapak ambil semua. Oh ya, Bapak ambil satu-satu. Ya, ternyata yang salahnya adalah di sini anak-anak. Ya, pangkat 2. Jadi ini yang salah, punya Bapak yang ini yang salah. Nah, jadi miring kali miring. Ya. Jadi caranya adalah ini. Miring ini ya, variabelnya dikali miring. Nah, sama aja itu. Pangkat 2. Kemudian lagi ya, alasnya kali alas. Alas dikali alas. Nah, ini yang betul. Ini ya Bapak koreksi, ini ada yang salah. Baru di akar. Nah, ini dikurangi begini. Perhatikan pelan-pelan ya. Ini ada. Nah, kalau nggak mau salah ini diambil aja. Nah, ini dikurangi ini. Ya. Miring dikurangi alas. Ya. Cara membuat rumus bisa ini. Nah, hasilnya ini ya. Miring dikali miring itu adalah ya akar kuadrat itu loh ya. Pangkat 2. Bisa ya? Kemudian alas dikali alas, jadi pangkat 2. Kemudian di akar hasilnya. Nah, ini baru betul. Kemudian ini hasilnya ditaruh di angka 1 ini. Untuk mencari tinggi. Nah, seperti itu. Baru mencari tingginya ini. Mencari tinggi. Ya, mencari tinggi. Ubah ini ya, untuk panjang panjang bidang miring dikasih jawaban enter, setelah itu mencari tinggi. Ubahlah variabel tinggi dengan rumus ini yang sudah kita buat. Bingung enggak ini? Lah Bapak terangkan, kalian lihat monitormu dewe. Bisa enggak? Kemudian setelah mencari tinggi sudah dapat, baru mencari luas segitiganya. Seperti ini ya. Jadi, kalau Bapak ambil ini semua, nah ya, ambil satu-satu, nah ya. Perhatikan setiap blok ini artinya di dalam kurung ya. Alas ini Bapak kali 2 karena tadi ini alasnya dibagi 2 tadi. Padahal nilainya harus misalkan 8 di sini ya. Ini Bapak kali 2 karena kita inputkan tadi adalah Bapak bagi 2 ini. Bapak bagi 2. Jadi nilainya alas ini Bapak kembalikan senormal. Kembali ke normal. Jadi alas kali tinggi
Ya, kali tinggi dibagi dengan 2. Ya, hasilnya ini dibagi dengan 2. Bapak masukkan rumus ini ke dalam lubang lingkaran itu. Nah, seperti ini. Ini adalah mencari luas segi 3. Bapak taruh di angka 1 ini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari luas. Jadi nilai ini hasilnya ditaruh di variabel luas. Nah, kemudian ada pertanyaan kalau sudah dihitung ini. Jadi luas segitiga sama kaki adalah, nah, tunggu 1 detik, kemudian memunculkan lagi pembulatan nilai dari luas selama 5 detik. Nah, sampai sini bentuk rumusnya untuk mencari segitiga. Bapak play hasilnya, ya, set. Lalu kemudian panjang alas 8, enter. Panjang bidang miring 12, enter. Segitiga adalah 4, 5. Ya, kalau kita menggunakan yang dicontoh ini, nah ya, dicontoh ini 6 dan 5. Kita coba nilai 6 dan 5. Bapak baru lagi. Alasnya adalah 6, enter. Miringnya adalah 5, enter. Hasilnya 12. Loh, ada yang salahkah? Harusnya 5. Nah, dikoreksi bentuk rumusnya ini. Ya. Bisakah anak-anak untuk memahaminya? Nah, gimana caranya rumus dari tabung dan kerucut ditaruh di sini. Nah, taruh di sini ditambah luas isi dari tabung atau kerucut. Jadi bentuk rumusnya harus ada di sini. Nah, coba dicari. Inputnya ada berapa? Bisa memahami? Ada pertanyaankah anak-anak? Halo? Yang di rumah ada pertanyaan? Jadi yang harus dirubah adalah bagian rumusnya ini anak-anak. Nah, tinggi untuk mencari tingginya dan luasnya seperti ini hasilnya. Adakah pertanyaan untuk mencari luas tabung dan luas kerucut? Satu aja dulu, kalau sudah selesai program berikutnya. Satu saja ya, nomor 1 ya. Nanti nomor 2 minggu depan. Ada pertanyaan yang di rumah? Halo anak-anak? Ada pertanyaankah yang di rumah? Halo? Loh, kemana semua ini? Ada pertanyaan enggak? Enggak. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak ngerti apa ngerti? Enggak. Ngerti Aku apa enggak ngerti? Aku Jadi belum yang paham, harus, Pak. kenapa? Aku belum paham. Loh lah iya, ngerti apa enggak? Enggak paham. Enggak paham. Nah, ya, ini contoh untuk segitiga ini, nah. Ya, yang diketahui adalah alas dan bidang miring, contoh saja. Kemudian rumusnya, programnya seperti ini. Nah, ya. Sebelum membuat ini programnya, yang harus ketahui adalah bentuk rumusnya.
luas segitiga, bagaimana mencarinya? Nah, ini ya, contoh rumusnya. Nah, ini sudah ada, tapi nilainya 6 dan 5. Dirubah saja nanti. Mengerti kah? Ini mencari tinggi. Karena luas untuk mencari luas segitiga, itu harus ada T-nya. Dan di sini T tidak tahu. Ini mencari T. Nah, ya, supaya bisa mengerjakan rumus segitiga ini. Jadi harus dicari T-nya dulu. Gimana rumus segitiga mencari T-nya ini? Ini rumusnya yang diketahui bidang miring dan alasnya. Yaitu kalau ini 6 berarti dibagi 2, 3. Ya, ini teori Pitagoras katanya. Jadi 5 pangkat 2 dikurangi alasnya ini. 3 pangkat 2. Diketahui adalah 16 terus diakar. Akar 16 adalah 4. Tingginya ketahui 4. Baru bisa dihitung luas segitiganya ini alasnya. Alasnya sudah tahu ya 6 ya 6. Kemudian A-nya ini alas 6. T-nya tadi 4. Jadi 6 dikali 4 dibagi 2 setengahnya. Hasilnya 5. Ini luasnya segitiga adalah 5. Begitu nah untuk rumusnya matematika. Nah ini adalah kita rubah ke dalam Scratch. Yang dicari adalah yang harus diketahui alasnya, variabelnya, alas, terus tinggi, ya. Kemudian L-nya ini harus punya variabel juga, luas. Kemudian A, alas sudah ya, kemudian tingginya sudah. Apalagi yang belum, ya. Jadi nama-nama variabelnya ini harus dimasukkan ke dalam Scratch, harus divalidasi atau diatur ulang. Ya, L-nya ada A, ada T. Ini nama-nama variabel yang dimasukkan ke dalam program Scratch. Harus ya, ada T, ada A dan seterusnya. Itu dimasukkan ke dalam program. Hasilnya seperti ini. Nah, ya, buat variabelnya atau wadahnya. Ini make variabel. Diklik aja sebanyak kalian minta. Harus ada alas, ada luas, bidang miring, tinggi. Yang diperlukan untuk membuat rumus segitiga itu kan ini, ya. Ada alas, luas, miring, tinggi. Nah, sesuai dengan contoh soal yang ada di Scratch ini, Bapak rubah nilainya tadi yang dicontoh adalah 6 di sini, 5 yang bidang miring. Tapi kalau yang ada di Scratch ini alasnya 8, miringnya 12, cuma dirubah itu saja. Kemudian setelah membuat variabel ini harus dikasih nilai 0. Nilai 00 semua. Ini artinya alas sama dengan 0, miring sama dengan 0, luas sama dengan 0, tinggi juga sama dengan 0. Ini programnya. Dinolkan dulu, baru menggerakkan biru-biru. Biru-biru ini adalah menggerakkan dari Scratch-nya, sprite-nya, objeknya, gambarnya. Dari ujung sini ke sini terus mundur. Nah, ini programnya ini. Nah, ya. Setelah itu, setelah mundur, muncul tulisan ini. Halo, ayo kita hitung bangun datar itu. Oh, ini kok data? Datar. Nah, ya. Tampilkan tulisan ini selama 2 detik. Kalau sudah 2 detik, muncul pertanyaan ini, panjang alasnya berapa? Ditunggu setelah dimasukkan ke dalam jawaban ini, answer, jawaban. Langsung dibagi 2, ya. Ditaruh di variabel alas. Jadi nilai alas tadi 0 dirubah setelah masukkan enter ini alasnya. Ya. Answer itu mana Pak? Ini loh. Bagian X. Nah ini. Answer. Diklik saja, digeser, masukkan sini. Bisa memahami ini. Kemudian bidang miringnya berapa?
tunggu setelah di enter ya, dimasukkan jawab. Terus dimasukkan variabel jawaban ini dimasukkan ke variabel miring. Nah, ya. Kemudian setelah itu cari tinggi seperti gambar tadi, gambar ini. Mencari tinggi kan ini, akar 5 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Kalau di discuss tadi adalah 12 pangkat 2 dikurangi 8 pangkat 2. 4 pangkat 2. Mengertikah? Coba kalau dihitung sendiri. 12 pangkat 2 berapa, Nana? 12 kali 12. Harusnya jawabannya apa? 12 kali 12. 144. Nah, ya dikurangi berapa? 4. 16. Dikurangi 16. 4 kuadrat kan gini. Nah, 128 di akar ya. Berapa? SQRT. Berapa? Akar. Salah, sebentar. 128 ya. Mana ini penghapusnya ini? Akar 128. Loh. Akar 128. Enter. 12. Betul 12. Jadi 12. Bentar, Bapak hitung sendiri secara manual, anak-anak. Ya. Bapak atur 12. 11. Ini ya, dikali berapa ini? Tingginya ketahuan 11, terus dikali alas. Alasnya adalah 8, dikali 8. 90, akar dari 90. Sebentar. Akar 90. 9. 9,5. Harusnya jawaban 9,5. Loh ini kok salah. Dibagi 2. Dibagi 2. 4,7 harusnya jawabannya itu. Betulkah? Coba. 4,7 jawabannya kalau manual. Tuh kok malah 45, 90 dibagi 2. Ya. Jadi yang diutak-utak yang mana ini loh? Mulai dari panjang bidang miring ini di bawahnya ini. Nah, ini rumusnya yang harus kalian uplek di sini. Kalian rubah untuk mencari tabung, isi tabung dan isi kerucut. Nah, ini ya, 2 ini. Ya. Bisakah? Ada pertanyaan? Yang atas samakan saja, cuma variabelnya ini yang dirubah. Nah, ya, sesuai dengan rumus yang diminta. Mencari tabung, mencari kerucut. Bisa? Bisa enggak? Enggak jawab, Miss. Ya apa? Hah? Yang di rumah bagaimana? Satu-satu dulu, cari isi dari tabung bagaimana. Kemudian
ditambahkan isi mencari kerucut, bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Jadi buat variabelnya yang diminta, cari bentuk rumusnya bagaimana dulu. Rumus tabung bagaimana, rumus kerucut bagaimana, nanti ketahuan variabelnya yang diinginkan. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Selamat mengerjakan kalau masih bingung. Bapak tuntun di sekolah. Ada? Nggak ada, Pak. Ya, saya yakin. Oke, selamat mengerjakan. Mulai dari yang ini ya, set variabel sampai mana tadi belum Bapak share tuh. Jadi yang sama programnya adalah mulai dari ini ya, ke atas. Ya, ke atas. Tapi ditentukan variabel yang mau ditanya. Nah, di sini bagian sini. Untuk memasukkan nilai dari variabel. Ya, yang biru muda ini ya. Oke ya, kalian tambah-tambahkan. Tingginya berapa, radiusnya berapa, itu. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak adakah? Oke, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan, Bapak tunggu di chat WA ya. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sudah kerjakan yang ini contohnya. Cari dulu bentuk rumus tabung. Bentuk rumus tabungnya bagaimana dan kerucutnya bagaimana untuk mengisi isi dari tabung dan isi